Selamat datang di channel Simar Imam. Seperti biasa, jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Puan Tanah adalah dewa. Bab 255. Jika kamu ingin menangkapku, tanyakan padaku apakah aku punya senjata dulu. Isabella mencibir, segera mengganti magasin baru, memasukkan peluru, dan mengarahkan dua lubang hitam pistol ke Hugo P, yang mengenakan baju besi. Meskipun vampir dan manusia serigala adalah musuh alami, kedua ras juga memiliki musuh yang sama, yaitu tahta suci, yang mewakili cahaya. Ketiga pihak telah berperang di benua Eropa selama berabad-abad, dan dendam mereka sangat dalam. Karena kamu keras kepala, sekarang aku akan melaksanakan penghakiman cahaya atas nama Tuhan. Hugo perlahan mencabut pedang satu tangan dari punggungnya, ekspresinya serius, dan temperamennya sedikit lebih serius dan sakral. Saat Hugo berteriak, sekelompok 12 ksatria Templar dengan jubah hitam di samping mereka dengan cepat bergegas ke halaman dari luar gerbang villa, menyebar dan mengepung mereka. Orang-orang dari tahta suci juga ikut bersenang-senang. Mereka benar-benar tahu bagaimana memilih waktu yang tepat. Ketika dia menemukan orang-orang dari tahta suci muncul, Qin Ming tidak terus mengejar manusia serigala Jax. Sivir meninggal secara tragis, dan Merdinger juga sekarat. Jax tidak berdaya dan ingin mundur. Dia mengambil Merdinger dan melompat keluar dari bebatuan. Ketiga pihak membentuk konfrontasi singkat, tetapi tidak ada yang memimpin untuk mengambil tindakan. Qin Ming membawa pisau tajam berdarah dan mendarat di samping Isabella dengan beberapa kilatan cahaya. Tuan, ini adalah insiden antara tahta suci dan makhluk gelap yang kotor. Untuk menghindari menyakiti orang yang tidak bersalah, silakan pergi secepat mungkin. Hugo berkata dengan serius kepada Qin Ming. Saya senang melihat Anda berurusan dengan manusia serigala, tetapi jika Anda ingin menyakiti Isabella, baik saya maupun pisau saya tidak akan setuju. Qin Ming menggunakan pedangnya untuk melindungi Isabella dengan sikap tegas dan tegas. Jika kamu bersikeras untuk bergabung dengan klan vampir, kami tidak punya pilihan selain memurnikan kamu juga, dan kamu akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Tidak peduli siapa kamu, jika kamu ingin menyakiti kekasihku, kamu harus melewati aku dulu. Kata Qin Ming dengan tegas. Sayangku, aku sangat tersentuh. Isabella penuh manis dan menoleh untuk memberinya ciuman penuh gairah. Lakukan penghakiman cahaya, jangan tinggalkan satupun makhluk kotor ini. Hugo berteriak dengan tajam, menghentakkan kakinya ke tanah, dan berlari keluar seperti anak panah. Sial! Qin Ming melangkah maju untuk menemuinya. Pisau tajam dan pedang besar bertabrakan, dan percikan api keluar. Serangan Hugo seperti meniupkan seruan keras untuk menyerang. Para ksatria Templar juga masing-masing menyerang Jax dan Isabella, dan perkelahian tiga pihak tiba-tiba terjadi. Sial, dang! Pedang raksasa satu tangan Hugo berat dan ganas, dan serangannya terbuka lebar dan lebar. Qin Ming juga menggunakan kekuatan melawan kekuatan bentrokan terus terjadi. Jax telah meletakkan Merdinger di pelukannya dan menyerang kerumunan Templar. Lengannya yang kuat dan kuat melambai, dan cakarnya yang setajam pisau beterbangan, dengan ganas dan keras. Isabella bergerak cepat dan menembak dengan kedua senjatanya untuk mencegah dirinya dikepung dan diserang dari kedua sisi. Dalam sekejap, lebih dari selusin gerakan berlalu, tetapi Hugo tidak mendapatkan keuntungan apapun. Dia mengintip dan melihat 3 atau 4 Templar terbaring dalam genangan darah. Dia meraung, persiapan untuk penghakiman cahaya suci. Setelah mendengar perintah tersebut, semua ksatria Templar melakukan gerakan yang sama, memegang pedang dengan kedua tangan, dan lingkaran cahaya putih suci muncul di pedang. Kemudian cahaya putih melonjak, tiba-tiba berubah menjadi bintang salib, dan terbang keluar dari pedang satu demi satu. Menjulang di atas Jax dan Isabella. Cahaya suci yang dipancarkan oleh 7 atau 8 lingkaran cahaya bersilang menyatu menjadi satu. Menerangi seluruh tempat seperti bola lampu dengan watt tinggi. Ah, raung! Isabella dan Jax berteriak hampir bersamaan. Cahaya suci menyinari mereka, seperti asam sulfat yang dituangkan, dan gumpalan asap yang terbakar mengepul dari tubuh mereka. Sayang! Qin Ming sangat marah. Dia memukul dengan pisau tajam di telapak tangannya dengan cepat dan keras, menjatuhkan Hugo. Dia melompat ke samping Isabella, membuka tangannya, dan memeluk Isabella erat-erat. Cahaya suci yang dilatih oleh para Templar adalah metode destruktif yang khusus digunakan untuk menghadapi vampir dan manusia serigala, dan tidak membahayakan orang normal. Meskipun cahaya suci efektif, cahaya itu hanya bertahan dalam waktu singkat. Cahaya itu menghilang setelah 3 atau 4 detik, dan area sekitarnya kembali menjadi gelap. Kulit Isabella yang terbuka sepertinya telah terbakar dan hangus hitam, dan manusia serigala Jax tidak jauh lebih baik. Mengambil kesempatan ini, beberapa ksatria Templar bergegas maju dan menusuk tubuh Jax dengan pedang satu tangan mereka. Pedang satu tangan yang mereka gunakan direndam dalam air suci dalam waktu lama dan sangat mematikan bagi manusia serigala dan vampir. Saat pedang panjang itu menembus tubuh Jax, rasanya seperti tersiram air panas dengan besi panas, dan lukanya mendesis. Dan merokok. Jax meraung dengan mengerikan, dan menyapukan cakarnya dengan keras, menerbangkan Templar yang menikamnya. 4 Templar lainnya bergegas menuju Isabella. Mata Qin Ming bersinar dengan cahaya dingin, pisau tajamnya tertancap di tanah, dia dengan cepat mengambil 2 senjata yang jatuh di kaki Isabella, dan melepaskan tembakan. Suara tembakan meledak,
api berkobar, dan keempat templar jatuh ke tanah. Mencari kematian. Ekspresi cemberut muncul di wajah Hugo, dia memegang pedang dengan kedua tangannya di atas kepalanya, dan cahaya suci bersinar di pedangnya. Saat pedang besarnya jatuh seperti kekuatan dahsyat yang membelah gunung Huasan, sebuah kekuatan yang menyilaukan cahaya putih muncul. Untuk melindungi Isabella, Qin Ming tidak mengelak, lengannya bergetar hebat, dan energi hitam melonjak di sekujur tubuhnya, seperti perisai untuk menghadapi bilah cahaya yang masuk. Bang! Dua energi berbeda bertabrakan dengan hebat, menyebabkan ledakan yang memekakkan telinga. Cahayanya bersinar terang seperti ledakan kembang api, dan energi yang dihasilkan menyapu ke segala arah. Cahaya menghilang, dan Isabella serta Qin Ming menghilang dari lapangan. Bukan karena Qin Ming tidak bisa mengalahkan Hugo, tapi yang lebih penting adalah menyelamatkan Isabella kemampuan penyembuhan mereka sendiri. Butuh waktu lama untuk pulih. Hugo mendengus dingin dan mengayunkan pedangnya untuk membunuh Jax. Cahaya suci muncul kembali di bilah pedang dan membelah Jax menjadi dua dengan pedang tajam, menyebabkan darah terciprat. Kamu murnikan manusia serigala ini, dan aku akan mengejar dua orang yang melarikan diri. Hugo bertindak tegas, dan dia melompat keluar sambil berbicara. Qin Ming menggendong Isabella di punggungnya dan melompati tembok untuk memindahkan properti dengan kecepatan yang mencengangkan. Setelah 3 atau 4 menit, dia tiba di sebuah gereja. Setelah menemukan sudut yang jauh, Qin Ming membaringkan Isabella di tanah, menggunakan jari-jarinya seperti pisau, dia membuat sayatan di pergelangan tangan dengan paksa, dan darah menetes ke mulut Isabella. Sedotlah dengan cepat, jika tidak, lukamu akan bertambah parah. Mata Isabella penuh rasa terima kasih, dia tahu bahwa meskipun dia tidak menghisap, Qin Ming masih akan berdarah. Dia tidak bisa memenuhi kebaikan Qin Ming, tubuh mulai terbakar. Saat ini, dengan kemajuan teknologi, vampir tidak perlu lagi menyerang manusia dan hewan untuk menghisap darah, melainkan mengandalkan plasma buatan untuk memakannya. Dan untuk melanjutkan garis keturunan mereka, bertahan hidup, dan menghindari kejaran tahta suci, para vampir sudah mulai bersembunyi dari dunia, bersembunyi di antara manusia, dan tidak akan muncul dengan mudah. Sejak dua ras besar ini mulai bersembunyi dari dunia, manusia serigala dan vampir secara bertahap menjadi legenda, dan pihak berwenang juga sengaja menyembunyikannya. Sedemikian rupa sehingga kini masyarakat awam menganggap vampir dan manusia serigala sebagai makhluk legendaris. Baru setelah cedera Isabella pulih sepenuhnya, Qin Ming menggunakan seni bela dirinya untuk menghentikan pendarahan dan membalut lukanya. Sayangku, kamu menyelamatkanku sekali lagi. Gadis kecil ini tidak punya imbalan apapun, jadi dia hanya bisa menjanjikan nyawanya padamu. Isabella tersenyum menawan, dan mengambil inisiatif untuk menjatuhkan Qin Ming dan menjatuhkannya. Hampir di saat yang bersamaan, ada ruang bawah tanah rahasia di rumah bangsawan keluarga Melanri. Gang Bao diikat pada tiang kayu, dan seorang pria parubaya berambut pirang mempertanyakan keberadaan batu kehidupan. Orang tua Malzahar, yang mampu melakukan hipnosis mental, diikat ke tiang kayu lain dan masih koma. Keluarga Melanrai menyuntiknya dengan obat bius dan tidak berani membangunkannya. Ada beberapa pria kekar berdiri di sekitar, memegang cambuk atau tongkat karet di tangan mereka. Tidak ada satupun produk besi di ruangan itu, kalau-kalau badai baja dapat mengendalikan peralatan besi tersebut. Di ruang pengawasan, Ani dan kakeknya duduk menyaksikan interogasi melalui peralatan pengawasan. Kakek, ini sudah larut. Kesehatanmu sedang terburu-buru. Kembalilah dan istirahatlah lebih awal. Saran Ani setelah melihat jam 1 pagi. Ini tentang keselamatan ayahmu. Bagaimana aku bisa tidur? Tunggu dan lihat apakah orang ini mengaku. Izinkan saya bertanya lagi, apakah Anda ingin memberitahu saya atau tidak? Kata pria parubaya yang sedang menginterogasi dengan tidak sabar. Steelstorm mendengus dan terus memilih diam. Pukul dia sampai dia membuka mulutnya. Pria parubaya itu benar-benar kehilangan kesabaran dan memerintahkan. Pah, pah. Dua pria kekar melangkah maju, mengambil cambuk mereka, dan memukul Gang Bao dengan kejam. Setiap kali cambuk itu jatuh, dagingnya terkoyak. Gang Bao bisa menahan dua cambukan pertama, tapi kemudian dia tidak tahan lagi, berteriak keras, dan meraung dengan wajah garang, jumlah cambukan yang kamu berikan padaku berarti banyak orang akan mati jika kamu memiliki kemampuan untuk mengalahkan. Aku sampai mati. Aku akan memberitahumu untuk tegar. Pria parubaya itu merasa kesal, mengambil cambuk dari tangan seorang pria bertubuh besar, dan mulai memukulinya dengan tangannya sendiri. Setelah dicambuk lebih dari selusin kali berturut-turut, tubuh Gang Bao penuh dengan bekas luka, berlumuran darah, dan wajahnya berubah bentuk, tetapi dia masih memiliki integritas tanpa memberitahunya tentang keberadaan batu kehidupan. Dadada, dadada. Pada saat ini, ledakan senapan mesin ringan tiba-tiba terdengar, dan alarm yang menusuk juga berbunyi, menembus kesunyian malam. Melalui pengawasan, Anne melihat sekelompok gangster bersenjata lengkap dan terlatih mengenakan pelindung tubuh, helm tahan ledakan, dan senapan mesin ringan bergegas masuk ke dalam istana, membunuh semua orang yang melihatnya. Hei! Salah satu gangster melepaskan beberapa tembakan ke arah kamera, dan layar pengawasan menghilang dan berubah menjadi kepingan salju. Sialan! Ani kaget dan buru-buru membantu kakeknya. Kakek, cepat cari tempat untuk bersembunyi. Para gangster ini terlalu kejam. Wajah kakek N gelap seperti air, dan dia memerintahkan para pelayan dan pengawalnya, beritahu Chris untuk mengambil tahanan dan memindahkannya, dan segera hubungi polisi, sehingga polisi bisa datang secepat mungkin.
Di bawah pengawalan 4 atau 5 orang, Ani dan kakeknya bergegas keluar dari ruang pengawasan. Mereka ingin mencari tempat yang aman untuk bersembunyi, tetapi mereka bertemu langsung dengan dua gangster. Ta-ta-ta. Dua peluru diludahkan oleh ular api, dan kedua pengawal yang membuka jalan itu dipukuli hingga berkeping-keping dan tewas mengenaskan di tempat. Ah! Ani belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Darah berceceran di tubuhnya. Dia sangat ketakutan sehingga dia berseru. Wajahnya langsung pucat seperti kertas, dan dia ketakutan akan mati malam ini. Bab 256. Langit cerah, Qin Ming dan Isabella diam-diam kembali ke villa. Kemarin, mereka pertama kali diserang oleh manusia serigala, dan kemudian mereka membunuh para ksatria tahta suci. Mereka pergi dengan tergesa-gesa. Saat berkemas, Qin Ming mengangkat teleponnya dan menemukan 5 panggilan tidak terjawab, semuanya dari Ani. Begitu banyak panggilan berarti ada yang tidak beres dengan dirinya, jadi dia buru-buru menelepon kembali. Tuan Qin, sesuatu telah terjadi. Ani berkata sambil menangis, kami diserang oleh sekelompok pria bersenjata tadi malam. Banyak orang tewas. Paman saya terbunuh, kakek saya dirawat di rumah sakit, dan 2 orang yang Anda tangkap juga terbunuh. Qin Ming berpikir bahwa organisasi Nirvana akan pergi untuk menyelamatkan orang, tetapi dia tidak menyangka bahwa mereka akan melakukan pembunuhan besar-besaran. Hatinya tenggelam dan dia bertanya dengan prihatin, apa kabar, apakah kamu baik-baik saja? Saya tidak terluka. Untuk menyelamatkan saya, kakek saya memberikan berlian hitam warisan keluarga kepada gangster, dan saya selamat. Ani masih ketakutan, dan dia memohon, Tuan Qin, saya tahu Anda mampu, bisakah kamu membantuku? Selama kita bisa mendapatkan kembali berlian hitam yang diwarisi dari keluarga kita, keluarga Melanrui bersedia membayar berapapun harganya. Yah. Qin Ming ragu-ragu, bukannya aku tidak ingin membantu, tidak sesederhana itu. Di mana kamu? Aku akan pergi menemuimu, dan kita akan bicara setelah kita bertemu. Saya di rumah sakit Hertz. Bisakah Anda menyenangkan Tuan Qin untuk datang? Kakek saya juga ingin bertemu dengan Anda. Tidak masalah, aku akan sampai di sana sekitar 2 jam lagi. Setelah menutup telepon, Qin Ming menghela nafas. Keluarga Melanrui tidak hanya gagal memulihkan batu kehidupan, tetapi mereka juga kehilangan harta warisan keluarga dan memakan korban lebih dari selusin nyawa. Bagaimanapun, keluarga Melanrui adalah keluarga komersial dan tidak dapat mengalahkan organisasi Nirvana. Sekitar 2 jam kemudian, Qin Ming dan Isabella tiba di rumah sakit Holais, tetapi Isabella tidak turun dari mobil dan muncul. Tuan Qin, silakan lewat sini. Setelah menerima telepon Qin Ming, Ani turun untuk menyambutnya dan membawa Qin Ming ke bangsal tunggal yang mewah di bagian rawat inap. Kakek N sedang bersandar di kepala tempat tidur, dengan perban melilit kepalanya. Wajahnya jelek dengan kesedihan yang tak dapat diubah, dan alisnya berkerut, seolah-olah dia tiba-tiba berumur 10 tahun. Melihat Qin Ming memasuki ruangan, kakek Ani membungkuk dan memaksakan senyum sopan. Tuan Qin, maaf telah merepotkan Anda untuk pergi ke sana secara langsung. Tuan tua, sama-sama. Bagaimana cedera Anda? Porsel senjatanya dihancurkan oleh seorang gangster. Saya mengalami gegar otak sedang. Itu tidak mengancam jiwa. Saya akan baik-baik saja setelah masa pemulihan. Berbicara tentang gangster tadi malam, nada suara kakek Ani penuh dengan kebencian, terutamanya. Seorang anak laki-laki terbunuh dalam kejadian ini, dan permata yang diturunkan dari nenek moyangnya juga diambil. Saya mengetahui sesuatu tentang apa yang terjadi pada Anda tadi malam dari mulut N. Saya menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada mereka yang meninggal. Ada pepatah lama di Tiongkok, orang tidak dapat dibangkitkan setelah kematian. Tuan, Anda harus lebih berpikiran terbuka. Untuk menyampaikan belasungkawa Anda. Beristirahatlah dengan tenang dan semoga Anda cepat pulih, Qin Ming menghibur. Putraku meninggal secara tragis dan warisan keluarga dirampok. Bagaimana aku bisa merasa nyaman? Kakek N mengertakkan gigi baja dengan ekspresi kebencian yang tiada taraf. Saya bersumpah, bahkan jika saya menghabiskan seluruh sumber daya keuangan saya akan membuat pihak lain membayar harga yang mahal. Saya tahu sedikit tentang asal-usul orang-orang itu. Mereka adalah anggota organisasi global misterius bernama Nirvana dengan kekuatan yang tidak diketahui. Betapa besarnya, dan musuh tersembunyi dan kita jelas, sulit untuk dihadapi. Saya menyarankan orang tua itu untuk berhenti membalas dendam. Qin Mingyu berkata dengan serius, keluarga Melanrui telah menderita kerugian besar kali ini, dan tidak pantas lagi bermusuhan dengan mereka. Bahkan jika mereka adalah organisasi teroris global, aku akan memastikan mereka membayar dengan darah. Jika balas dendam ini tidak dibalas, aku tidak akan pernah mati dengan tenang. Kakek N hampir berteriak, lalu dia terbatuk-batuk dengan keras. Kakek, tenanglah dan jangan marah lagi. N buru-buru melangkah maju dan mengelus lembut dada kakeknya untuk menenangkannya. Setelah beberapa saat tenang, kakek Ani mengangkat tangannya dan berkata, bawakan saya apa yang ingin saya berikan kepada Tuan Qin. Ani mengangguk dan mengeluarkan sebuah kotak kecil yang indah dari tasnya. Ketika dia membukanya, dia memperlihatkan sebuah jari manis sederhana, yang berwarna emas gelap dan ditutupi dengan pola yang rumit. 2 karakter Tiongkok kuno untuk penjaga terukir di atasnya. Tuan Qin, Anda membantu kami memulihkan bintang Melanrui tadi malam.
Meskipun kami kehilangannya lagi, saya tetap ingin mengucapkan terima kasih. Jari ini berasal dari Tiongkok, dan asal-usulnya tidak dapat diverifikasi. Ini dianggap barang antik. Saya memberikannya kepadamu untuk mengungkapkan rasa terima kasihku. Puan Qin, ini adalah bagian dari hati kakekku. Kesopanannya ringan tetapi kasih sayang itu berat. Terimalah itu. Karena itu, Ani membawa kotak kecil itu ke Qin Ming dengan kedua tangannya. Qin Ming tidak menerimanya, dan dengan sopan menolak. Saya mengatakan bahwa setelah cabang Paris didirikan, keluarga Melanrui akan lebih memperhatikan saya dan saya akan membalas budi. Saya tidak dapat menerima cincin ini. Qin Ming berulang kali menolak dan menolak menerima tawaran tersebut, jadi kakek An tidak punya pilihan selain menyerah. Puan Qin, ada satu hal lagi yang ingin saya minta bantuan Anda. Saya harap Anda dapat membantu saya memulihkan berlian hitam warisan keluarga saya. Harta warisan hilang dan saya tidak bertatap muka dengan leluhur keluarga Melanrui. Tolong lakukan ini. Setelah ini selesai, saya bersedia memberikan seperempat dari harta keluarga Melanrui sebagai hadiah. Untuk mengesankan Qin Ming, kakek Ani tidak segan-segan menjanjikan sejumlah besar uang. Anda harus tahu bahwa keluarga Melanrui adalah salah satu keluarga perhiasan tertua di dunia. Toko perhiasan berlokasi di banyak kota metropolitan internasional di seluruh dunia. Nilai seperempat dari industri ini sangat mencengangkan dan sulit diperkirakan. Pak Tua, dengan segala hormat, jika para gangster merampok berlian hitam itu, saya pasti ada di sana untuk membantu. Tapi sekarang para gangster itu hilang dan tidak diketahui dari mana mereka mengambil berlian hitam itu. Menemukan mereka kembali seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Energi saya terbatas, saya khawatir saya tidak dapat membantu Anda dalam hal ini, kata Qin Ming terus terang. Saya akan mengirim orang untuk menyelidiki keberadaan berlian hitam di seluruh dunia. Jika ditemukan, saya berharap Tuan Qin dapat membantu pada saat itu, dan hadiahnya tidak akan berubah. Kakek N mundur ke hal terbaik berikutnya dan memohon lagi. Oke, saya setuju, asalkan Anda bisa mengetahui keberadaan spesifik berlian hitam itu. Pikiran Qin Ming berputar. Bahkan jika dia menemukan keberadaan berlian hitam itu akan menjadi pertempuran sengit untuk mendapatkannya kembali saat itu, dia bisa menggunakan tentara bayaran Kuanglong, yang bisa dianggap sebagai masalah besar bagi saudara-saudaranya. Jika selesai, komisinya akan melimpah, dan saudara-saudara dapat menikmati sisa hidup mereka dengan damai. Oke, itu saja. Jika semuanya berjalan baik, akan segera ada kabar. Kakek N telah mempekerjakan banyak orang, detektif swasta, polisi, dan pasukan lainnya untuk melacak pergerakan para gangster dan menemukan harta warisan keluarga. Penuh harapan semoga kabar baik segera datang. Saat ini, ponsel Qin Ming berdering, dan itu adalah Xiaoya dari Sekretariat Presiden. Maaf, aku akan menerima teleponnya. Qin Ming menyapa, keluar dari bangsal, lalu menjawab panggilan. Dia ingin menggoda Xiaoya beberapa patah kata. Sebelum dia dapat berbicara, Xiaoya berkata dengan cemas, Qin Ming tidak baik-baik saja, sesuatu terjadi pada Sister Bai. Jantung Qin Ming berdetak kencang dan dia dengan cepat bertanya, apa yang terjadi dengan Sister Bai? Jangan cemas dan bicaralah perlahan. Saudari Bai tidak masuk kerja kemarin dan tidak bisa menelepon. Baru saja, saya menerima panggilan telepon darinya secara diam-diam, mengatakan bahwa dia ditangkap oleh keluarganya dan dijadikan tahanan rumah. Ditangkap kembali oleh keluarganya. Qin Ming segera menghubungi pertunangan Bai Linglong. Dia melukai para tunangan Bai Linglong, Yang Jie. Akankah orang ini melampiaskan amarahnya pada Bai Linglong? Setelah Qin Ming tiba di Paris, banyak hal terjadi satu demi satu. Dia tidak menelepon Bai Linglong dalam beberapa hari terakhir. Dia merasa bersalah. Tidak peduli apa yang terjadi pada Bai Linglong, dia harus mengurusnya sampai akhir. Sepertinya dia harus segera pulang ke rumah untuk menghindari malam dan mimpi yang panjang. Setelah menelepon, Qin Ming kembali ke bangsal dan berkata kepada kakek Ani, Pak Tua, saya baru saja menerima telepon dari teman saya. Sesuatu terjadi padanya. Saya harus segera kembali ke Tiongkok untuk membantunya mengatasinya. Tunggu sampai Anda mengetahui tentang Melanrui Star. Tolong beritahu saya tentang keberadaan spesifik Anda, dan saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda memulihkannya. Karena Tuan Qin dalam keadaan darurat, saya tidak akan menahan Anda di sini. Kapan Anda akan pergi, saya akan mengatur pesawat khusus untuk membawa Anda kembali ke Tiongkok. Tolong, 1 hingga 2 jam lagi, Tuan. Qin Ming tidak terlalu sopan. Tidak ada gunanya jika dia tidak naik pesawat khusus. Sebelum kembali ke Tiongkok, ada satu hal lagi yang harus diselesaikan Qin Ming, yaitu membiarkan Isabella kembali ke keluarganya. Orang-orang dari Tahta Suci telah mengetahui bahwa dia berada di Paris dan terlalu tidak aman untuk tinggal di sini. Mengetahui bahwa Qin Ming memiliki sesuatu yang mendesak untuk kembali ke Tiongkok, Isabella tidak berniat tinggal di Paris dan dengan patuh setuju untuk kembali ke keluarganya. Isabella menelepon, dan sekitar setengah jam kemudian, 3 mobil hitam tiba, dan total 10 pengawal berjas hitam, kacamata hitam, dan wajah dingin keluar dari mobil. Semua pengawal terpisah, dengan sepasang mata tajam di balik kacamata hitam mengamati sekeliling untuk memeriksa siapapun yang mencurigakan. Sayangku, aku akan merindukanmu setiap hari. Ingatlah untuk datang menemuiku ketika kamu punya waktu. Isabella berbaring di pelukan Qin Ming dan berkata dengan enggan.
Selama kamu berperilaku baik saat sampai di rumah dan tidak membocorkan rahasia saat tidak ada pekerjaan, aku berjanji akan sering mengunjungimu. Isabella mengangguk dengan berat, mengaitkan kedua lengan gioknya di leher Qin Ming, dan menciumnya seolah tidak ada orang lain di sekitarnya. Setelah ciuman penuh gairah, Qin Ming akhirnya melepaskan mulutnya hingga dia tercekik. Oke, ayo cepat pergi. Semakin lama kamu tinggal, kamu akan semakin menarik perhatian. Hati-hati di jalan. Isabella melambaikan tangan, dengan enggan masuk ke dalam mobil, dan kembali menatap Qin Ming dari jendela mobil sampai dia menghilang dari pandangan. Setelah mengantar Isabella pergi, Qin Ming berangkat ke bandara, dan Anne mengantarnya secara langsung. Saat Qin Ming menaiki pesawat khusus yang diatur oleh keluarga Melanrui, ia terkejut sekaligus bahagia karena yang duduk di dalam kabin adalah bidadari cantik oriental, yaitu Ji Rumeng. Nyonya Ji, kita bertemu lagi. Kita benar-benar ditakdirkan. Puan Qin. Ji Rumeng juga terkejut dan berkata sambil tersenyum manis, ternyata keluarga Melanrui mengatakan bahwa Anda adalah tamu terhormat, dan karena kebaikan Anda, saya bisa naik pesawat khusus untuk itu. Bebas, kalau tidak aku harus masuk ke pesawat penumpang lagi. Bersambung.